Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kembali lagi kita bertemu dalam mata pelajaran PPKN. Kali ini Ibu akan membahas tentang mata pelajaran kita bab 2, yaitu Sistem dan Dinamika Demokrasi di Indonesia. Dalam bab ini kita akan membahas tentang hakikat demokrasi, dinamika penerapan demokrasi di Indonesia, dan yang terakhir adalah membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Nah, kita mulai pada subbab yang pertama, yaitu hakikat demokrasi. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti aturan atau kekuasaan. Jadi, demokrasi itu adalah kekuasaan yang berada di tangan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berikut ini adalah pengertian demokrasi menurut para tokoh, yaitu menurut Abraham Lincoln, Charles Costello, Kuncoro Purbo Pranoto, dan Harry Schott. Dari pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, yang paling banyak digunakan adalah pengertian menurut Abraham Lincoln, di mana menurut pendapatnya, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Klasifikasi demokrasi. Demokrasi dibedakan menjadi beberapa macam menurut sudut pandang masing-masing. Yang pertama, berdasarkan cara menyampaikan pendapat. Demokrasi dibedakan menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Demokrasi langsung, rakyat langsung menyalurkan kehendaknya tanpa perantara. Nah, demokrasi ini dilaksanakan pada musyawarah-musyawarah yang tidak terlalu banyak rakyat yang mengikutinya. Sedangkan demokrasi tidak langsung adalah demokrasi di mana rakyat memilih berdasarkan perwakilannya. Jadi, rakyat memilih wakil-wakilnya sebagai pemegang kehendak rakyat. Pada demokrasi tidak langsung, rakyat tetap merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, hanya mereka diwakili oleh wakil-wakil mereka yang duduk di lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Demokrasi tidak langsung ini dilaksanakan di negara-negara modern karena penduduk sudah terlalu banyak. Pengelompokan demokrasi yang selanjutnya yaitu ditinjau dari titik berat perhatiannya. Demokrasi ini dibedakan menjadi tiga, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi campuran. Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Sementara itu, demokrasi material adalah demokrasi yang memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial ekonomi sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Dan yang terakhir yaitu demokrasi campuran. Demokrasi campuran atau demokrasi gabungan adalah jenis demokrasi campuran dari demokrasi formal dan demokrasi material. Demokrasi jenis ini berupaya mengambil kebaikan dan membuang keburukan dari demokrasi formal dan material. Demokrasi jenis ini umumnya diterapkan negara yang tidak berpaham liberal. Dan yang terakhir adalah demokrasi ditinjau dari wewenang dan hubungan antar kelengkapan negara. Demokrasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu demokrasi parlementer dan demokrasi presidensial. Demokrasi parlementer adalah demokrasi dengan pemerintahan yang dikuasai oleh parlemen, di mana pada demokrasi ini parlemen lebih kuat dari pemerintah, sehingga para menteri bertanggung jawab pada parlemen. Pada demokrasi jenis ini, kedudukan kepala negara adalah sebagai simbol dan tidak dapat diganggu-gugat. Biasanya, demokrasi ini digunakan pada negara-negara kerajaan atau kesultanan. Yang kedua yaitu demokrasi presidensil atau demokrasi presidensial. Demokrasi presidensial adalah demokrasi dengan pemerintahan yang dijalankan oleh presiden. Pada demokrasi jenis ini, kekuasaan eksekutif dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat secara langsung maupun melalui badan perwakilan.
Presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri. Menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen, tetapi kepada presiden. Presiden dan parlemen mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga negara dan tidak dapat saling membubarkan. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi ada 6. 1. Adanya kontrol atau kendali masyarakat terhadap keputusan pemerintah. 2. Adanya pemilihan yang jujur dan teliti. 3. Adanya hak memilih dan dipilih. 4. Adanya kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat tanpa ancaman. 5. Adanya kebebasan mengakses informasi. 6. Adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Dan yang terakhir yaitu manfaat demokrasi. Manfaat demokrasi ada 5. 1. Kesetaraan sebagai warga negara. 2. Pluralisme dan kompromi. 3. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum seperti kebijakan yang mencerminkan keinginan rakyatnya. 4. Menjamin hak-hak dasar. Dan yang terakhir yaitu pembaruan kehidupan sosial. Demikian tadi materi kita untuk hari ini, yaitu hakikat demokrasi. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Jadi Ibu harap kalian mempelajari hakikat demokrasi ini dengan baik agar kedepannya kita akan lebih mudah untuk mempelajari materi selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan kepada Ibu melalui WA Group. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.